Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai dan bahagia bagi Anda sekalian. Pada awal tahun 2022, pemerintah mengumumkan berlakunya kurikulum baru yang dikenal dengan nama Kurikulum Merdeka. Seperti disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa kurikulum ini sebenarnya masih bersifat opsional. Oleh karena itu, satuan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing. Selanjutnya, apa sebenarnya tujuan dibuatnya kurikulum ini? Tujuan dibuatnya kurikulum merdeka adalah untuk memulihkan ketertinggalan pembelajaran atau recovery dari learning loss akibat pandemi COVID-19. Selama pandemi, banyak perubahan yang terjadi dalam pendidikan Indonesia, bahkan seluruh dunia. Proses perubahan pembelajaran dari tatap muka biasa ke pembelajaran daring memunculkan beragam tantangan bagi siswa, orang tua, dan guru. Seluruh elemen pendidikan diharuskan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, mulai dari metode pembelajaran, teknologi yang digunakan, sampai rancangan belajar yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Sayangnya, tidak semua orang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan di masa pandemi. Dengan tingkat kemiskinan yang meningkat, banyak siswa yang berasal dari daerah kurang mampu serta tinggal di daerah pedalaman dan terpencil terpaksa putus sekolah karena tekanan ekonomi yang sangat besar. Tak sedikit dari mereka harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di tengah krisis COVID-19. Mereka memilih untuk berhenti sekolah karena merasa terbebani ketika harus sekolah secara daring, di mana banyak kebutuhan yang harus dilengkapi seperti ponsel pintar dan kuota internet. Situasi itulah yang akhirnya menimbulkan learning loss, yang secara sederhana diartikan sebagai kemunduran proses akademik, sehingga berakibat pada hilangnya pengetahuan dan keterampilan para pelajar. Atas dasar kondisi seperti itu, maka kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi pelajar. Salah satu karakteristik dari kurikulum merdeka adalah menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter pelajar Pancasila. Nah, sekarang apa yang akan Anda peroleh dari tayangan video ini? Serial video ini sangat penting bagi para guru dan pelajar untuk memahami apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran proyek itu diselenggarakan di sekolah. Pada tayangan video bagian pertama ini akan disajikan pengantar untuk memahami apa pembelajaran proyek itu sebenarnya. Pembelajaran berbasis proyek itu banyak jenis dan ragamnya. Dalam serial video ini akan disajikan satu model dari pembelajaran berbasis proyek itu yang diberi nama proyek belajar karakter. Proyek belajar karakter adalah pembelajaran berbasis proyek dengan muatan substansi atau ide untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Sebagai model dipilih substansi atau ide generik, yakni berbagai persoalan yang penanganannya memerlukan kebijakan publik atau public policy. Misi dari model ini adalah mendidik para pelajar agar mampu menganalisis berbagai alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Kemudian, dengan kapasitasnya sebagai warga negara muda atau young citizen, para pelajar mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya.
Hasil yang diharapkan adalah kualitas warga negara muda yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana karakteristik proyek belajar karakter itu. Model proyek belajar karakter memiliki karakteristik substantif dan psikopedagogis sebagai berikut. Pertama, bergerak dalam konteks pemecahan masalah secara saintifik yang berfungsi sebagai wahana interaksi warga negara dengan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara muda yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kedua, menerapkan model portfolio based learning atau model belajar yang berbasis pengalaman belajar secara utuh dan portfolio assisted assessment atau penilaian berbantuan hasil belajar secara utuh yang dirancang dalam desain pembelajaran yang memadukan secara sinergis model-model problem solving, social inquiry, social involvement, cooperative learning, simulated hearing, deep dialogue and critical thinking, value clarification, dan democratic teaching. Dengan demikian, model ini potensial menghasilkan proses belajar yang berbobot dan bermakna atau powerful learning yang secara pedagogis bercirikan prinsip meaningful, integrative, value-based, challenging, activating, dan joyful. Ketiga, kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah modifikasi pembelajaran saintifik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah kedua, memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Langkah ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Langkah keempat, mengembangkan portofolio kelas. Langkah kelima, menyajikan portofolio kelas atau showcase. Dan langkah keenam, refleksi pengalaman belajar. Adapun produk proyek belajar karakter itu berupa portofolio kelas yang mencakup portofolio tayangan dan portofolio dokumentasi yang dikemas dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. Bagian pertama portofolio berupa penjelasan masalah. Bagian kedua berisi kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Bagian ketiga usulan kebijakan untuk menangani masalah. Dan bagian keempat merupakan rencana tindakan atau action plan. Sementara itu, kegiatan showcase didesain sebagai forum dengar pendapat atau simulated public hearing. Mengakhiri tayangan video ini, mari kita lihat apa yang dapat disimpulkan dari model proyek belajar karakter itu. Model proyek belajar karakter mempunyai fokus perhatian untuk memfasilitasi para pelajar meningkatkan kemandirian dan kreativitasnya dengan tetap melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian, dan berbagi dengan sesama. Melalui model proyek belajar karakter juga, para pelajar difasilitasi untuk mengenal dan menghargai budaya, mengasah komunikasi lintas budaya, dengan tetap menjalankan akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara yang merupakan atribut sebagai warga negara muda berkarakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana langkah-langkah model proyek belajar karakter itu? Saksikanlah tayangan video bagian kedua yang akan memberikan langkah pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.